Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman LPI yang sama-sama saya banggakan, pagi hari ini pagi yang sangat istimewa. Kenapa? Karena banyak hal yang dapat kita lakukan, banyak hal yang sudah kita lakukan juga. Nah, ini tentunya istimewa. Kenapa? Karena banyak di luar sana yang tidak bisa melakukan apa yang hari ini kita lakukan. Nah, makanya saya mengajak, mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, atas karunia-karunianya yang Allah berikan kepada kita sampai pada saat ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah dengan bekal-bekal yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita perbanyak dari lisan kita bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat menyebut namanya, kita akan berlimpah keberkahan, yaitu dari Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya kita berharap dan mohon kepada Allah agar nanti di hari kiamat kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan pertolongan dari Nabi besar Muhammad SAW. Baik, teman-teman semua, hari ini temanya adalah tentang nasihat. Nasihat itu secara bahasa artinya murni, suci, nasihat secara bahasa. Makanya ketika diantara kita ingin menasehati, syarat utamanya adalah kita harus murni dulu niatnya, harus suci dulu tujuannya. Jadi ketika kita menasehati tapi di situ ada tendensi yang lain, ada motivasi yang lain, maka itu tidak disebut nasihat, ya. Jadi nasihat itu sesuatu yang murni, yang bisa yang kita berikan kepada orang lain. Kalau masih ada intrik-intrik yang lain, maka itu tidak termasuk nasihat. Ya, biasanya kan saya juga masih banyak sih sering ya, ketika memberi masukan, nasihat itu kadang ada rasa pengen ngebelokin. Tujuannya lurusnya begini, murninya begini, tapi karena kita belum bisa mengontrol nafsu kita nih, perasaan kita, akhirnya kita belokin sedikit. Supaya apa? Supaya yang kita harapkan sama yang kita beri nasihat itu sedikit sampai. Nah, padahal itu nggak boleh seperti itu. Jadi kalau nasihat yang sebenarnya adalah isinya itu harus murni dan harus suci. Artinya apa? Kebaikan yang ada di dalam nasihat itu, nggak ada yang lain-lainnya, ya, itu nasihat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nasihat yang ada di dalam agama kita. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini adalah nasihat. Lalu kami bertanya, milik siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, milik Allah, milik kitabnya, milik Rasulnya, milik para pemimpin kaum muslimin, dan milik segenap kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau di dalam hadis ini
secara dari sisi yang berbeda, kita dikasih sebuah pemahaman begini. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah nasihat, itu jangan ditumpahin semuanya. Jangan disampaikan dari A sampai Z semuanya dikasih. Ya. Ini tata cara memberi nasihat. Bagaimana caranya? Kita pancing, ya. Jadi kalau dia menanyakan A, kita sampaikan A. Misalnya panjangnya 10 cm untuk menjelaskan, kita kasih 5 cm dulu. Ini teknik dalam menyampaikan nasihat. Sehingga apa? Sehingga yang bersangkutan penasaran. Terus apa lagi? Terus bagaimana? Nah, ketika ada pertanyaan selanjutnya, nah ini baru kita masuk lagi ke nasihat selanjutnya. Tek, tek, tek. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung udah kamu sarannya begini. Setengah jam dia dengerin kita doang. Nah, itu nggak kurang ahsan, kurang baik, dan biasanya nggak langsung didengar semuanya. Karena berbeda nasihat yang diberikan sama nasihat yang diminta, itu beda. Bu Intan minta, Ustadz nasihatin saya sampaikan, tek tek tek. Itu akan lebih fokus Bu Intan biasanya dengerinnya. Tapi kalau Bu Intan tiba-tiba lagi kerja, terus saya datang, Bu Intan harusnya begini, Islam itu begini. Pasti Bu Intan, ini Ustadz Marzuki ngomong apa sih? Nggak respect gitu orang. Tapi kalau dia yang minta kejelasan, dia yang minta lebih lanjut lagi, nah baru di situ kita sampaikan kelanjutan dari penjelasan kita. Ini adab di sini, adab melalui hadis ini seperti itu, ya. Kuna kata para sahabat. Lalu kami bertanya kepada Rasul, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasul? Nah, gitu ya. Jadi ada tanya jawabnya. Jadi Rasulullah enggak adinu nasihah lillah wali kitabi wali rasuli, enggak langsung dijelasin semuanya, tapi didiamkan dulu oleh Rasulullah, ya. Nah, ini salah satu teknik dalam memberikan nasihat. Kita diajarkan lewat hadis ini. Baik. Nah, maksudnya apa nih? Kenapa Allah butuh nasihat? Kenapa kitab-kitab Allah butuh nasihat? Kenapa Rasul Allah butuh nasihat? Kalau ditangkap secara letterlek arti hadis ini, kita akan kesulitan. Masa Allah butuh nasihat? Masa Rasul butuh nasihat? Seperti itu kan? Ini sepintas kalau kita kita baca hadis ini secara letterlek harfiah, ya. Nah, maksudnya adalah nasihat untuk Allah artinya, ya, kita memurnikan niat kita, memurnikan perbuatan kita bahwa Allah adalah pencipta kita, bahwa Allah yang berkuasa atas semua alam ini. Kita sucikan hati kita, kita luruskan pemahaman kita bahwa Allah lah yang menggerakkan seluruh yang ada di alam semesta ini. Nah, ini maksud bahwa nasihat untuk Allah. Jadi nasihat di sini sebenarnya mukhatabnya kembali kepada kita lagi, ya. Cuman ini redaksi hadisnya begitu indahnya, susunan kalimatnya, dan ini makanya butuh penjelasan lagi. Nah, selanjutnya untuk kitabnya. Di sini kita harus memurnikan juga bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan adalah kitab-kitab yang memang bukan buatan manusia, bukan buatan kalangan jin atau buatan kalangan malaikat, tapi kitab-kitab yang Allah turunkan adalah kitab-kitab yang memang Allah yang memberikan kitab itu, dan isinya adalah kalam-kalam Allah, ya. Dulu kalau nggak salah masih ingat ya, ada perdebatan yang sangat heboh, apakah kalamullah itu makhluk atau yang itu, ya. Itu sempat heboh dulu. Kalamullah itu makhluk atau bukan gitu kan. Nah, itu sempat viral waktu itu. Nah, selanjutnya untuk Rasul, mensucikan, meyakini bahwa Rasul yang Allah utus adalah manusia pilihan dan sudah menjadi teladan buat kita. Ini kita yakini dan harus kita kuatkan dalam diri kita bahwa
Kenapa Rasul dari kalangan manusia bukan dari kalangan jin atau dari kalangan malaikat? Karena memang kalangan manusia inilah yang paling pas buat umat manusia. Dari mulai tidurnya Rasul, dari mulai bangun tidurnya Rasul, ya. Bahkan ada cerita begini, sahabat saking telitinya melihat sosok Nabi, itu Nabi sampai ketahuan kalau Nabi habis sholat, Nabi balik kanan apa balik kiri. Coba teman-teman pernah dengar nggak kisah ini? Nabi habis sholat nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Coba bayangin, yang Nabi contohin, Nabi baliknya ke kanan atau ke kiri? Pernah dengar nggak? Itu kalau nggak ada sahabat yang merhatiin, kita nggak tahu tuh Nabi habis salam bangunnya ke kanan atau ke kiri tuh. Ternyata Nabi itu kalau bangun dari sholat, kalau memang kita mau sedikit meniru Nabi, itu dari kiri. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung muter ke kiri. Nah, langsung berangkatnya lewat kiri, bukan ke kanan. Nah, terus ada lagi sahabat Nabi saking, ada yang bilang brekele, ada yang bilang nggak khusyuk sholatnya. Tapi gara-gara sahabat ini nggak khusyuk, akhirnya dapat hadis kita, dapat keterangan. Apa contohnya? Ketika Nabi sujudnya lama banget. Sahabat itu di belakang, ya diem aja sih karena emang mengikuti gerakan Nabi. Tapi bayangin kalau waktu itu sahabat nggak ada yang bangun, ya sahabat ngikuti Nabi terus begini sujud, maka akan berbeda kondisinya saat ini. Tapi karena ada sahabat yang penasaran, nih kenapa sih Rasul nggak bangun-bangun dari sujudnya? Akhirnya sahabat ini udah nggak sabar nih, akhirnya dia bangun. Dilihatlah ketika Rasul sujud ada cucunya Hasan dan Husain lagi bermain di punggung Nabi, sehingga Nabi membiarkan nih Hasan dan Husain di punggungnya dan Nabi pun akhirnya berlama-lama ketika sujud itu. Nah, andai saat itu sahabat semuanya khusyuk sholatnya, maka mungkin nggak tahu tuh berapa lama Nabi sujud. Nah, artinya apa? Kadang perbuatan sahabat itu walaupun ada yang bilang nyeleneh, ada yang bilang itu, tapi itu adalah membuktikan sahabat itu sangat teliti melihat sosok Nabi itu sendiri. Semua gerak-gerik Nabi direkam oleh sahabat, akhirnya jadilah hadis-hadis yang memang sampai saat ini kita pelajari. Baik, Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan tidak puas, mudah-mudahan penasaran sehingga bisa lebih banyak lagi belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.